Danu Wirawan, pemuda pemalak yang menghabiskan waktunya di angkutan umum Jakarta, selalu berada di ujung tanduk, namun ia tidak menyangka hidupnya akan berubah drastis. Ari Pratama, seorang anggota Brimob yang menyimpan dendam besar, tiba di terminal dengan tujuan yang lebih pribadi, meski tampaknya ia sedang menjalankan tugas. Siska Halim, seorang jurnalis yang berusaha mengungkapkan kebenaran, tidak sadar bahwa investigasinya akan membawanya ke jantung konflik yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ketika kebenaran mulai terungkap, Danu merasa dirinya terjebak dalam ketegangan yang membuat tubuhnya menggigil, merasakan ancaman yang tak terduga. Keputusan yang seharusnya membawa keadilan malah membuat semuanya menjadi semakin rumit, hingga tubuh Siska terhuyung-huyung karena apa yang ia temui di balik layar kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di Terminal Jakarta, suasana pagi yang ramai menjadi latar belakang bagi Danu Wirawan, pemuda dengan mata yang terus mengamati setiap penumpang yang datang. Danu memandangi bus yang baru tiba, berharap ada kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang biasa ia lakukan, memalak penumpang yang tampak lengah. Dengan cepat, ia mendekati seorang wanita muda yang baru turun, berusaha menawarkan perlindungan dari geng pemalak lain yang tidak terlihat. Namun sesaat ia merasakan tatapan tajam dari seseorang di ujung lorong terminal. Saat Danu berbalik, matanya bertemu dengan seorang pria yang tidak ia kenal, mengenakan jaket hitam dan topi yang sedikit menutupi wajahnya, tetapi postur tubuhnya menunjukkan kekuatan yang jelas. "Ada apa, bro?" tanya Danu dengan nada santai, meskipun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pria itu hanya diam, menatap Danu dengan tajam, kemudian mengeluarkan sebuah kartu identitas yang menunjukkan dirinya adalah anggota Brimob, sebuah instansi yang tak bisa dianggap enteng. Danu merasa tubuhnya sedikit kaku, namun ia mencoba untuk tetap tenang, berpikir untuk mencari jalan keluar dari pertemuan yang tidak terduga ini. "Apakah kamu yang mengendalikan pemalakan di terminal ini?" tanya pria itu. Suaranya datar, namun penuh penekanan yang membuat Danu merasa terpojok. "Aku cuma ngatur barang, bukan pemalak," jawab Danu sambil berusaha tersenyum. Namun hatinya mulai berdebar, takut jika pria itu tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Pria itu menyimpan kartu identitasnya, memandang Danu sejenak, lalu berjalan pergi tanpa mengatakan apapun, meninggalkan Danu dengan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ari Pratama melangkah keluar dari mobil patroli Brimob yang terparkir tak jauh dari terminal. Matanya tertuju pada keramaian yang ada di depannya, tempat di mana tragedi keluarganya dimulai. Dengan hati yang dipenuhi dendam, Ari berusaha untuk tetap tenang dan menyamar, memasukkan ke dalam pikiran bahwa hari ini adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang telah ia cari selama bertahun-tahun. Ia mengenakan pakaian sipil, berbaur dengan kerumunan, namun hatinya berdegup keras ketika melihat Danu di tengah keramaian, merasa bahwa orang yang ia cari mungkin ada di depannya. "Ini dia, pasti dia tahu sesuatu," gumam Ari dalam hati. Matanya tidak lepas dari Danu yang sedang berbicara dengan seorang wanita di pojok terminal. Sambil menyusuri lorong terminal, Ari berusaha mencari kesempatan untuk mendekati Danu tanpa menimbulkan kecurigaan, berusaha untuk tidak terlalu menonjol di tengah keramaian. Tanpa disadari, Danu menoleh dan melihatnya. Namun Ari dengan cepat berpaling dan berbaur kembali dengan kerumunan orang yang datang dan pergi. Di dalam hatinya, Ari berjanji bahwa ia akan menyelidiki lebih lanjut tentang siapa Danu sebenarnya, dan apakah pemuda itu terlibat dalam kematian keluarganya atau hanya bagian dari permainan besar yang harus dihentikan. "Aku harus sabar," pikir Ari. "Semuanya akan terungkap, dan hari ini adalah langkah pertama." Dengan tekad yang bulat, ia melanjutkan langkahnya di antara ribuan orang yang berlalu lalang, merasa bahwa tak ada yang akan menghentikannya untuk mengungkap kebenaran. Namun, ia tahu, pertemuannya dengan Danu baru saja dimulai, dan segala sesuatunya akan berubah selamanya setelah ini. Siska Halim, seorang jurnalis yang dikenal dengan ketajaman insting investigasinya, berdiri di sudut terminal, mengamati setiap pergerakan yang terjadi dengan cermat. Ia menerima laporan tentang kekerasan yang terjadi di terminal ini, dan meskipun banyak orang yang takut berbicara, ia merasa bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik semua itu. "Ini bukan hanya tentang pemalakan, ada yang lebih besar di sini," pikir Siska sambil menyembunyikan kamera di tangannya, fokus pada Danu yang tampaknya sedang berbicara dengan seorang pria berbadan tegap. Siska mendekat perlahan, memastikan bahwa ia tidak menarik perhatian,
karena ia tahu jika identitasnya terbongkar, ia bisa menjadi sasaran para pelaku kekerasan di terminal ini. Siapa pria itu? Kenapa ia begitu dekat dengan Danu? Gumamnya dalam hati, merasa ada yang tidak beres dengan pertemuan mereka. Siska memutuskan untuk mengikuti mereka dengan hati-hati, meskipun ia tahu semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin berbahaya jalan yang ia pilih. Sesekali ia berhenti, berpura-pura mencari sesuatu di tasnya. Namun matanya terus mengamati Danu dan pria tersebut yang semakin tenggelam dalam percakapan yang semakin intens. Jika ini benar, maka apa yang terjadi di sini jauh lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan, pikir Siska, merasakan ketegangan yang mulai memenuhi udara sekitar. Tiba-tiba, Danu menoleh ke belakang dan melihat Siska, membuat jurnalis itu terkejut sejenak, namun ia berusaha untuk tetap tenang, menyembunyikan ketakutannya. Aku harus lebih berhati-hati, jika dia tahu aku mengamati. Semuanya bisa berantakan, pikir Siska, menyadari bahwa ia semakin terjebak dalam permainan berbahaya yang baru saja dimulai. Danu berjalan menuju pintu keluar terminal, matanya cepat melirik ke sekitar untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun saat ia berbelok, ia melihat pria bertopi hitam itu lagi, berdiri dengan tenang di pojok lorong. Tanpa berkata apa-apa, pria itu menatap Danu dengan tajam, membuatnya merasa semakin gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada masalah? Tanya Danu dengan nada sedikit terpaksa, berusaha menutupi rasa takut yang mulai tumbuh di dadanya. Pria itu tetap diam, lalu melangkah lebih dekat dan mengeluarkan sebuah kartu identitas yang membuat Danu terkejut. Itu adalah kartu anggota Brimob. Kamu yang mengendalikan pemalakan di sini, suara pria itu tajam dan jelas, menuntut jawaban yang pasti. Danu merasa darahnya berdesir, tidak tahu harus menjawab apa, karena ia tahu bahwa pria ini bukan orang sembarangan. Aku hanya bekerja di sini, bukan yang kamu maksud, jawab Danu, berusaha tenang meskipun suara hatinya mulai berdegup keras. Pria itu tidak langsung menanggapi, tetapi matanya terus mengamati Danu dengan cermat, seolah sedang mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tiba-tiba, Siska muncul dari balik kerumunan dan melihat keduanya, terkejut melihat kedekatan mereka, namun ia berusaha tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan terus mengawasi kamu, kata pria itu akhirnya. Kemudian berbalik dan meninggalkan Danu begitu saja, membuatnya merasa bingung dan semakin terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Ari berdiri di depan terminal, menatap Danu yang sibuk dengan aktivitasnya, merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ia mengingat jelas hari itu, hari ketika keluarganya dibunuh di jalanan, menjadi korban pemalakan brutal yang dilakukan oleh geng yang tak kenal ampun. Aku tak bisa salah, Danu pasti tahu sesuatu, pikir Ari, berusaha menahan amarah yang kembali membakar di dadanya saat melihat pemuda itu. Rasa dendam yang telah lama terpendam kini kembali muncul dengan kekuatan yang lebih besar, seolah memberi Ari tujuan hidup baru untuk menghancurkan jaringan pemalakan ini. Ingatannya kembali terbang ke masa lalu, saat ia menemukan tubuh istrinya dan anaknya, tak bernyawa, dengan darah yang membasahi trotoar di dekat terminal ini. Danu, kamu akan membayar, bisik Ari pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran yang ia cari. Ari tahu, ia harus berhati-hati, karena setiap langkahnya akan semakin berbahaya. Tapi ia tidak peduli, keadilan untuk keluarganya adalah yang terpenting. Ia terus mengamati Danu dari kejauhan, merasa yakin bahwa pemuda itu memiliki peran dalam tragedi masa lalunya, meski Danu belum mengakui apapun. Namun, di balik dendam yang membara, Ari mulai merasa ragu, karena ia juga tahu bahwa kebenaran tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Satu langkah lagi, dan aku akan tahu apakah benar Danu terlibat atau hanya korban dari kekejaman yang lebih besar, pikir Ari, sambil merencanakan langkah berikutnya. Pagi itu, Danu sedang duduk di belakang meja kayu usang yang berada di sudut terminal, ketika telepon genggamnya berdering, memecah kesunyian sejenak. Dengan cemas, ia mengangkat telepon itu, dan suara di ujung sana terdengar jelas, mengancam untuk melaporkannya ke polisi jika ia tidak segera menghentikan segala kegiatan ilegalnya. Danu menggigit bibirnya, merasa semakin terpojok, namun ia tahu ia tak bisa mundur, karena utang yang menumpuk semakin mengikatnya pada jaringan pemalakan ini. Aku tak punya pilihan, gumam Danu, melihat rekening utangnya yang terus bertambah, menekan dirinya untuk tetap bertahan dalam dunia yang sudah terlalu jauh ia masuki. Di sisi lain, Ari semakin dekat dengan Danu, menyelidiki setiap gerakan pemuda itu, semakin yakin bahwa Danu adalah bagian dari orang-orang yang telah merenggut keluarganya. Ari mulai melacak setiap jejak Danu, berusaha mengumpulkan bukti yang bisa menghubungkannya dengan para pembunuh keluarganya, meskipun ia tahu itu tak akan mudah. Danu yang mulai curiga,
merasa ada yang mengawasinya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang, menyembunyikan rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Jika aku bisa bertahan sedikit lebih lama, mungkin masalah ini bisa selesai dengan sendirinya, pikir Danu, mencoba mencari cara untuk keluar dari lingkaran setan yang membelenggunya. Namun, ia tahu bahwa semakin lama ia berusaha bertahan, semakin sulit untuk melepaskan diri, apalagi jika Ari benar-benar mengungkapkan kebenaran yang telah ia sembunyikan selama ini. Aku harus segera keluar dari sini sebelum semuanya terlambat, Danu berpikir, namun tak tahu jalan keluar yang tepat. Ari menyamar sebagai seorang pelanggan biasa, berjalan dengan santai menuju ruang tunggu terminal, tempat di mana para pemalak sering berkumpul dan beroperasi. Dengan hati-hati, ia mendekati beberapa anggota geng yang tampaknya sedang berbincang, mencoba mendengarkan percakapan mereka tanpa menarik perhatian. "Kamu yakin ini aman? Banyak mata yang mengawasi," kata salah satu anggota geng dengan suara rendah, membicarakan kegiatan ilegal mereka yang mulai terganggu oleh banyaknya pengawasan. Ari berpura-pura tidak mendengar, kemudian menawarkan uang untuk mendapatkan perlindungan, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang terlibat dalam bisnis gelap ini. "Apa kamu baru datang ke sini? Kami bisa bantu, tapi harga akan lebih tinggi," jawab salah satu anggota geng dengan senyum licik, menawar dengan nada yang penuh perhitungan. Sambil menunggu kesempatan, Ari mengamati setiap detail, mencari celah yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan geng ini dari dalam. "Aku harus sabar dan hati-hati, jangan sampai ketahuan," pikir Ari, menyadari bahwa langkahnya untuk menyusup bisa berujung pada bencana jika ia ceroboh. Sementara itu, Siska yang juga berada di terminal, menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemalakan yang terjadi di sana. Ia mengikuti Ari dari jauh, merasa bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, dan mulai mencium bahwa jaringan yang sedang diselidiki memiliki kekuatan yang lebih luas dari yang ia bayangkan. "Ari, kamu tidak sendirian," pikir Siska, menyadari bahwa tak hanya ia yang mencari jawaban, tetapi ada banyak pihak yang terlibat dalam konspirasi ini. Malam itu, Siska duduk di ruang kerjanya, tengah menyiapkan laporan untuk investigasi yang sedang ia lakukan tentang pemalakan di terminal, ketika teleponnya berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu, dan mendengar suara berat yang mengancam akan menghilangkan semua bukti yang telah ia kumpulkan jika ia tidak berhenti menyelidiki. "Jika kamu melanjutkan ini, kami tidak akan segan-segan untuk membuatmu menghilang seperti yang sudah terjadi pada orang lain," ancam suara itu, membuat Siska merasa cemas namun tak gentar. Siska tahu bahwa ancaman ini bukan main-main, namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur, dan ia bertekad untuk mengungkapkan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan risiko besar. "Mereka tidak akan menghentikan aku sudah terlalu dekat," pikir Siska, matanya berbinar dengan tekad yang semakin menguat. Namun, saat ia melanjutkan penelitiannya, semakin banyak pintu yang tertutup, semakin dalam ancaman yang datang, dan ia merasa dunia sekitarnya semakin mencekam. "Apa yang mereka coba tutup-tutupi?" tanyanya dalam hati, menyadari bahwa setiap informasi yang ia dapatkan malah membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tiba-tiba, ia menerima pesan singkat yang membuatnya terkejut. Foto dirinya sedang diamati, dipotret tanpa ia ketahui. "Aku harus lebih hati-hati," Siska berpikir, sadar bahwa dalam permainan ini, ia bisa saja menjadi sasaran berikutnya. Namun, meskipun terancam, Siska tahu bahwa ia tidak akan menyerah, karena dalam setiap langkahnya, kebenaran semakin dekat untuk terungkap. Setelah berhari-hari menyelidiki, Ari akhirnya menerima informasi dari seorang informan yang menyatakan bahwa Danu terlibat dalam pembunuhan keluarganya bertahun-tahun lalu. Hatinya dipenuhi amarah yang tak tertahankan, dan dengan bergegas, ia merencanakan untuk menghadapi Danu langsung di terminal tempat pemuda itu sering beroperasi. "Aku harus bertindak sekarang, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan," gumam Ari, namun ia sadar bahwa terlalu terburu-buru bisa mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Ari mempertimbangkan segala kemungkinan, berpikir untuk melibatkan polisi atau bekerja sendiri untuk mengungkapkan semuanya, namun rasa takut akan membahayakan nyawanya semakin menghantui. Ia mengingat kembali betapa hilangnya keluarganya, betapa kejamnya dunia ini, dan bagaimana Danu serta gengnya merenggut kebahagiaannya. "Aku tidak akan berhenti sampai keadilan itu tercapai," tekad Ari, namun di balik semangatnya, ia tahu bahwa tindakan gegabah bisa membuatnya kehilangan segalanya. Dengan perasaan penuh kebencian, Ari mempersiapkan rencana aksi yang melibatkan lebih banyak orang, berusaha memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana tanpa ada yang tahu lebih dulu. Namun, semakin ia merencanakan, semakin ia merasakan perasaan cemas yang sulit dibendung, karena ia tahu bahwa pelarian Danu bukanlah satu-satunya ancaman.
Satu langkah salah dan semuanya bisa berakhir dengan bencana, pikir Ari, merenung sejenak sebelum langkah lebih jauh menuju konfrontasi yang telah lama dinantikan. Aku tidak takut lagi, Danu, ini adalah waktumu untuk membayar. Ari membisikkan kata-kata itu dengan suara keras, seolah memanggil semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya untuk menghancurkan musuhnya. Danu merasa ketegangan di dalam geng semakin nyata, terutama ketika salah satu anggotanya bertindak dengan cara yang mencurigakan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Setelah memeriksa beberapa bukti yang ada, Danu akhirnya mengetahui bahwa ada anggota yang diam-diam bekerja sama dengan pihak luar, mungkin untuk melaporkan aktivitas mereka kepada polisi. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Danu. Wajahnya dipenuhi kemarahan saat ia merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi pengkhianatan ini. Namun, keputusan untuk menghadapi pengkhianat itu membawa Danu pada dilema, karena ia tahu bahwa tindakan ini bisa membuatnya kehilangan pengaruh dalam geng yang selama ini ia pimpin. Dengan suara tegas, Danu memanggil pengkhianat itu dan menuntut penjelasan. Suasana di ruang belakang terminal semakin mencekam dengan ketegangan yang mengarah pada perpecahan. "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau harapkan dengan melawan kami?" bentak Danu, menatap tajam ke arah anak buahnya yang telah melanggar kepercayaan. Pengkhianat itu hanya bisa terdiam, ketakutan, menyadari bahwa dalam dunia mereka, pengkhianatan tidak pernah dimaafkan begitu saja. "Kau telah membuat kesalahan besar," ujar Danu, dengan suara yang lebih rendah namun mengandung ancaman yang begitu kuat. Keputusan Danu untuk menghadapi pengkhianat ini membuat para anggota geng lainnya terpecah, menciptakan ketidakpastian yang memperburuk keadaan mereka. "Geng ini tidak bisa dipimpin oleh orang lemah," kata Danu dengan tegas. Sementara dalam hatinya, ia mulai meragukan apakah keputusan yang diambilnya benar-benar akan membuatnya keluar dari kesulitan. Siska duduk di mejanya, menyusul laporan yang telah ia kerjakan dengan penuh hati-hati selama beberapa hari terakhir, berusaha mengungkap jaringan pemalakan yang menguasai terminal. Namun, ia tahu bahwa menulis laporan ini berarti ia siap untuk menjadi target, meskipun ia merasa bahwa kebenaran harus tetap terungkap, tidak peduli apapun yang terjadi. "Jika aku terus menggali, semakin banyak bahaya yang akan datang, tapi aku harus melakukannya," pikir Siska, merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik jaringan ini. Siska semakin sadar bahwa investigasinya bukan hanya tentang pemalakan, tetapi ada sesuatu yang lebih kelam yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. "Aku tidak bisa berhenti sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkap semuanya," tekadnya, meskipun setiap langkah yang ia ambil semakin berisiko. Ketika ia semakin mendalami jaringan ini, semakin banyak pintu yang tertutup, dan ancaman mulai datang tanpa henti, mulai membuatnya merasa terjepit. Dalam salah satu pertemuan dengan informannya, ia mendapat petunjuk baru yang membuatnya percaya bahwa Danu mungkin bukan hanya sekadar pemain kecil di dalam jaringan ini. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua, dan Danu adalah kunci, Siska berpikir, menyusun rencana untuk menggali lebih dalam, meski risiko semakin besar. "Aku tidak akan mundur, meskipun aku harus menghadapi apapun itu," Siska menguatkan dirinya. Tetapi semakin ia maju, semakin ia merasa dunia di sekitarnya mulai mengintimidasi. Siska tahu bahwa keputusan ini akan membawa konflik besar, melibatkan Danu, Ari, dan pihak-pihak lain yang berkuasa, dan tidak ada jalan kembali setelah langkah ini diambil. Setelah mengetahui bahwa dirinya diburu oleh Ari dan pihak berwajib, Danu merasa terpojok dan mulai merencanakan pelarian untuk menghindari balas dendam yang menantinya. "Aku tidak bisa bertahan lebih lama di sini," pikir Danu, merencanakan segala sesuatu agar bisa melarikan diri dari kehidupan pemalakan yang telah lama ia jalani. Meskipun ia tahu bahwa utang yang menumpuk semakin mengikat dirinya pada geng ini, ia merasa tidak ada pilihan lain selain mencari jalan keluar, meskipun itu berarti menghancurkan segala yang telah ia bangun. "Aku harus keluar dari sini, atau aku akan mati di tangan Ari," Danu bergumam, semakin gelisah dan merasa ketakutan dengan setiap langkah yang ia ambil. Namun, utang yang menumpuk dan ancaman yang terus datang membuat Danu merasa terperangkap, tidak tahu harus kemana atau pada siapa ia bisa percaya. "Jika aku tetap di sini, aku akan hancur, tapi jika aku pergi, aku harus meninggalkan semuanya, termasuk hidupku yang sekarang," pikir Danu, menghadapi dilema yang berat. Ia tahu bahwa pelarian bukanlah solusi yang sempurna, namun itu satu-satunya cara untuk menghindari kejaran yang semakin mendekat. "Aku harus memilih, dan aku harus cepat," pikir Danu, semakin yakin bahwa hanya dengan melarikan diri ia bisa menghindari takdir yang sudah menunggunya. Namun, setiap pilihan yang ia ambil membawa konsekuensi yang semakin sulit dihindari, dan Danu tahu bahwa tidak ada jalan yang benar-benar aman. Dengan langkah penuh ketakutan, Danu memutuskan untuk bertindak,
Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya, mungkin untuk selamanya. Setelah berhari-hari menyelidiki, Ari akhirnya menyadari bahwa Danu mungkin bukanlah orang yang langsung terlibat dalam pembunuhan keluarganya, namun ia tetap bagian dari dunia yang menghancurkan hidupnya. Danu mungkin hanya salah satu pion, tapi dia masih ada dalam lingkaran kejahatan yang menghancurkan semuanya, pikir Ari, semakin bingung dengan perasaan yang semakin terombang-ambing. Meski kenyataan itu mulai terbuka, Ari tak bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan rencananya untuk membalas dendam, apalagi dengan kemarahan yang terus menggerogoti hatinya. Aku tak bisa berhenti sekarang, pikirnya, menatap ke depan dengan tekad bulat, meskipun ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesalahan besar. Ari tahu bahwa langkahnya menuju Danu sudah tak terhindarkan, dan meskipun ia bimbang, dorongan untuk menyelesaikan semuanya semakin besar. Ini bukan hanya tentang Danu, ini tentang menghancurkan seluruh dunia yang telah merenggut semuanya dariku, gumamnya, semakin terbenam dalam rasa sakit dan dendam yang mendalam. Keputusan untuk menindaklanjuti rencananya semakin membawa konflik tajam di dalam diri Ari, karena ia menyadari bahwa tindakan balas dendam ini bisa merusak dirinya lebih jauh lagi. Aku tak bisa mundur lagi, aku harus menghadapi semua ini, bahkan jika itu artinya aku akan menghancurkan diriku sendiri, tekad Ari, meskipun rasa takut dan kebingungan semakin menguasai pikirannya. Namun, meski begitu, ia merasa tak ada pilihan lain selain melanjutkan jalan yang sudah ia pilih, terjebak dalam spiral balas dendam yang tak bisa dihentikan. Danu, kau mungkin bukan pelaku langsung, tetapi kau adalah bagian dari semua ini, ujar Ari dalam hati, sambil mempersiapkan langkah selanjutnya yang semakin mendekat. Di tengah keheningan terminal yang terasa semakin mencekam, Danu berjalan dengan cepat menuju tempat parkir, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Siska, yang sedang mengamati sekelilingnya. Siska, Danu terkejut, tetapi ia tetap mendekat, mencoba untuk tetap tenang meskipun suasana semakin tegang antara mereka. Siska, yang sedang menyelidiki jaringan pemalakan, mengangkat kepalanya dan memberi Danu pandangan yang penuh perhitungan, seolah ada pesan yang ingin ia sampaikan. Kau harus berhati-hati, Danu, kata Siska pelan, memberikan petunjuk bahwa ada jalan keluar untuknya, meskipun ia tidak bisa memberikan rincian lebih banyak. Danu merasa cemas, tetapi ada rasa harapan yang muncul di hatinya saat mendengar kata-kata Siska, seolah ada jalan keluar dari situasi ini. Aku tidak bisa terus terjebak di sini, pikir Danu, mencoba untuk mengingat setiap kata yang diucapkan Siska, namun dalam waktu yang sama, ia tahu bahwa ancaman datang dari segala arah. Di kejauhan, Ari mengamati pertemuan mereka dengan cermat, matanya penuh perhitungan, menunggu saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Aku harus bertindak sekarang, pikir Ari, yang merasa bahwa momen ini akan menjadi titik balik dari semua yang telah ia rencanakan. Namun, ia tahu bahwa bertindak terlalu cepat bisa merusak semuanya, sehingga ia terus mengamati, menunggu momen yang lebih baik untuk menghadapi Danu. Siska, Danu, semuanya semakin rumit, gumam Ari, menyadari bahwa ia tidak hanya berbicara dengan Danu, tetapi juga berhadapan dengan sebuah teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Siska akhirnya berhasil mengungkapkan informasi penting kepada publik tentang jaringan pemalakan yang telah lama menguasai terminal, menempatkan dirinya di tengah sorotan. Ini adalah kebenaran yang harus diketahui, ujar Siska kepada koleganya, meskipun ia tahu bahwa langkah ini akan membuatnya menjadi sasaran. Namun, seiring dengan beredarnya berita tersebut, bukti yang ia kumpulkan mengarah pada keterlibatan orang-orang berkuasa, yang bahkan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ini jauh lebih besar daripada yang kita kira, pikir Siska, semakin merasa terpojok ketika mengetahui siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini. Setiap langkahnya semakin mengarah pada jalan buntu, namun ia tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran meskipun ancaman semakin nyata. Jika aku bertahan, aku akan semakin terjerat, pikir Siska, merasa bahwa ia berada di jalur yang tak terhindarkan menuju sebuah tragedi besar. Keputusan untuk terus maju dengan penyelidikannya membawa Siska lebih dekat pada bahaya yang bahkan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kebenaran harus diketahui, tidak peduli apapun yang terjadi, tekad Siska, meskipun ia tahu bahwa langkah-langkah berikutnya bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih kelam dan lebih berbahaya yang menunggu di balik layar. Siska tahu bahwa keberaniannya untuk berbicara akan membawa tragedi, namun ia tetap memilih untuk mengungkapkan kebenaran, bertekad untuk bertahan meskipun harus menghadapi konsekuensinya. Danu, yang semakin terdesak oleh situasi, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan terminal yang selama ini menjadi tempat ia mengatur semua aktivitas ilegalnya. Aku harus pergi,
pikir Danu, bergegas mengumpulkan barang-barangnya dan menyusun rencana pelarian yang sudah lama ia rencanakan. Namun, saat ia sedang bersiap untuk pergi, langkahnya terhenti ketika segerombolan brimob yang dipimpin oleh Ari mendekat dan menghalangi jalannya. "Kau tidak akan kemana-mana, Danu," kata Ari dengan tegas. Sementara beberapa anggota brimob mulai mengepungnya dari segala arah. Danu merasakan ketegangan yang semakin memuncak, tetapi ia tahu bahwa jika ia mencoba melawan, semuanya akan berakhir buruk baginya. "Kau pikir bisa lari dari semuanya?" ujar Ari dengan tatapan penuh kebencian. Sementara Danu mulai merasa bahwa tak ada jalan keluar dari situasi ini. Ketegangan semakin terasa saat Ari memutuskan untuk membawa Danu ke tempat yang lebih sepi. Namun tanpa mereka ketahui, Siska sudah menghubungi polisi yang siap untuk datang dan menangkap mereka. "Aku tidak bisa kabur lagi," pikir Danu, menyadari bahwa keputusannya untuk lari malah membuatnya semakin terjebak dalam lingkaran yang semakin rapat. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, menambah ketegangan yang telah membuat Danu merasa kehilangan arah. Tidak ada tempat aman lagi, pikir Danu, menyadari bahwa pelariannya sudah berakhir, dan keputusan ini akan mengarah pada tragedi yang tak terhindarkan. Ari dan Danu akhirnya bertemu di tempat terpencil yang jauh dari keramaian, dan tanpa kata-kata, keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit, saling berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. "Aku tak akan biarkan kau hidup untuk menghancurkan lebih banyak lagi," teriak Ari, menggertakkan gigi sambil menyerang Danu dengan brutal, sementara Danu berusaha menghindari setiap serangan dengan gerakan gesit. Di tengah pertempuran ini, keduanya mulai merasakan bahwa dunia yang mereka huni jauh lebih gelap dan penuh dengan pengkhianatan, di mana setiap langkah mereka dipenuhi oleh intrik dan rahasia yang menakutkan. "Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang bertahan hidup," teriak Danu, berusaha melawan meskipun tubuhnya sudah lelah dan terluka. Siska yang mengikuti mereka dari kejauhan, menyaksikan pertempuran itu dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa dirinya semakin terperangkap dalam konflik yang lebih besar dari yang ia duga. "Apakah ada jalan keluar dari ini semua?" pikir Siska, merasa semakin kesulitan membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah di tengah kerumitan dunia yang dipenuhi dengan kebohongan. Ari terengah-engah, menyadari bahwa meskipun ia berhasil menghentikan Danu untuk sementara, pertempuran ini belum berakhir, dan lebih banyak lagi yang harus dihadapi. "Danu tak akan pernah tahu siapa yang benar-benar di belakang semua ini," gumam Ari, merasa bahwa kebenaran yang dicari mungkin lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Danu yang terluka mencoba untuk bangkit, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah bisa menjadi langkah terakhirnya. Di balik kerumitan pertempuran itu, keduanya semakin mendekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Setelah pertempuran yang melelahkan, Ari mulai merencanakan taktik baru untuk mengalahkan Danu, kali ini dengan melibatkan pihak berkuasa yang lebih besar untuk menekan pemalakan yang menguasai terminal. "Jika aku menghancurkan jaringan ini, aku bisa mendapatkan keadilan untuk keluargaku," pikir Ari, semakin yakin bahwa jalannya hanya satu, menghancurkan geng pemalak yang telah merusak hidupnya. Namun, semakin Ari mendekati kebenaran, semakin ia terperangkap dalam persekongkolan yang lebih besar, dengan orang-orang berkuasa yang ternyata memiliki keterlibatan yang lebih dalam dari yang ia sangka. "Ini bukan hanya tentang Danu atau geng ini lebih besar dari itu," pikir Ari, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam dunia gelap yang melibatkan lebih banyak pihak. Di sisi lain, Danu yang merasa semakin terpojok mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari semua masalah yang membelenggunya, meskipun ia tahu bahwa setiap pilihan yang ia ambil berisiko besar. "Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini hidup-hidup," kata Danu dalam hati, berusaha mencari celah di tengah kebingungan yang semakin menyesakan. Dalam kegelapan ini, Ari merasa bahwa tak ada lagi tempat aman bagi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Apakah aku akan menjadi bagian dari permainan ini, atau justru akan dihancurkan oleh permainan itu? Pikir Ari, yang semakin terjerat dalam perang batin antara balas dendam dan keadilan. Di luar sana, Siska mulai menemukan bahwa ia tidak hanya melawan para pemalak, tetapi juga sistem yang melindungi mereka, membuat langkahnya semakin berbahaya. "Jika aku terus melangkah, aku bisa jadi berikutnya," pikir Siska, merasakan bahaya yang mengintai setiap langkah yang ia ambil untuk mengungkap kebenaran. Danu yang semakin terpojok merasa kesulitan mencari jalan keluar dari konflik yang semakin rumit ini, terutama setelah mengetahui bahwa musuh-musuhnya semakin mendekat. "Aku tak bisa terus lari," pikir Danu, merasakan tekanan yang semakin berat, seolah dunia telah menutup semua pintu pelarian baginya. Dalam kebingungannya, Danu mulai berpikir untuk mengungkapkan semua rahasia yang ia simpan tentang geng pemalak demi menyelamatkan dirinya,
meskipun ia tahu itu akan membawa bahaya besar. Aku bisa menceritakan semuanya, tapi itu berarti aku akan kehilangan segalanya. Gumam Danu, merasakan dilema yang semakin mengikat dirinya di antara hidup dan mati. Namun, meskipun bahaya mengancam, Danu merasa tak ada pilihan lain selain mengungkapkan segalanya, berharap ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Jika aku bicara, mereka akan membunuhku, tapi jika aku diam, aku tetap akan mati, pikir Danu, merasakan dilema yang tak terpecahkan di dalam dirinya. Keputusan ini semakin membawanya ke dalam kegelapan, namun ia tahu bahwa semakin dalam ia menggali, semakin ia terperangkap dalam dunia yang tak lagi bisa ia pahami. Aku harus memilih, dan pilihan ini akan menentukan hidupku atau mati, kata Danu dengan suara pelan, merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia putuskan. Semakin ia berjuang untuk hidup, semakin ia sadar bahwa kebenaran yang ia simpan bisa saja menjadi tombak yang menusuk dirinya sendiri. Aku harus melawan, jika tidak, aku akan kehilangan semua yang aku miliki, pikir Danu, yang bertekad untuk bertahan meskipun semua pihak melawan dirinya. Siska yang terus menyelidiki jaringan pemalakan akhirnya menemukan informasi lebih lanjut yang menghubungkan beberapa tokoh penting dalam jaringan ini, termasuk anggota berpengaruh yang mengendalikan operasi di terminal. Ini lebih besar dari yang aku kira, pikir Siska, merasa bahwa ia semakin mendekati inti dari kekuasaan yang selama ini tersembunyi. Namun, semakin ia mengungkapkan informasi tersebut, semakin ia merasa terjebak dalam bahaya yang lebih besar, karena ia tahu bahwa orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk menutup mulutnya. Mereka tak akan membiarkan aku hidup untuk mengungkapkan ini, pikir Siska, menyadari bahwa langkahnya untuk menyampaikan kebenaran akan membawa risiko yang sangat besar. Keputusan untuk mengungkapkan semuanya semakin membawanya pada pilihan yang penuh bahaya, dan ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi langkah terakhirnya. Aku harus memilih, antara hidup dalam ketakutan atau mati demi kebenaran, kata Siska, merasakan dilema yang mengharuskannya untuk mengambil risiko yang sangat besar. Semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa bahwa dirinya tidak hanya berjuang melawan para pemalak, tetapi juga melawan sistem yang melindungi mereka. Jika aku terjebak, aku tidak akan pernah bisa keluar dari sini, pikir Siska, merasa bahwa meskipun ia berusaha mengungkapkan kebenaran, ia justru semakin terperangkap dalam jaringan yang tak terlihat. Siska tahu bahwa jalan yang ia pilih untuk mengungkapkan kebenaran akan membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar dari yang ia duga. Aku harus bertahan, meskipun itu berarti aku akan kehilangan semuanya, pikir Siska, memutuskan untuk mengambil risiko demi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ari akhirnya memutuskan untuk melakukan penyergapan terhadap salah satu anggota geng yang dipercaya memiliki informasi penting mengenai keberadaan Danu, yang selama ini sulit dilacak. Kamu tahu di mana Danu? Atau aku akan memastikan ini menjadi akhir hidupmu, teriak Ari dengan suara penuh kebencian, menekan anggota geng yang terjebak dalam cengkeramannya. Dalam proses penyergapan ini, Ari menemukan lebih banyak petunjuk yang mengarah pada orang-orang berkuasa yang ternyata terlibat dalam kejahatan ini, membukakan pintu baru bagi pencarian kebenaran. Mereka semua terlibat, bukan hanya Danu, pikir Ari, menyadari bahwa tujuan awalnya untuk membalas dendam kini berkembang menjadi misi untuk menghancurkan jaringan yang lebih besar. Namun, Ari mulai menyadari bahwa memburu Danu hanyalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar, dan ia merasa semakin terperangkap dalam jebakan yang lebih rumit. Ini bukan hanya tentang keluarga yang hilang, ini lebih besar dari itu, gumam Ari, merasakan ketegangan yang semakin memuncak, dan perasaan terancam yang semakin nyata. Anggota geng yang tertangkap memberikan informasi lebih lanjut, mengungkapkan nama-nama yang sangat berbahaya, yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun yang masih ingin hidup. Jika aku melanjutkan ini, aku akan menghadapi dunia yang tak pernah kubayangkan, pikir Ari, menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan pada bahaya yang lebih besar. Ari memutuskan untuk melanjutkan perburuan ini, meskipun ia tahu bahwa ia harus siap menghadapi akibat dari setiap keputusan yang diambil. Aku harus berhati-hati, ini bukan lagi hanya tentang membalas dendam, tapi tentang menghancurkan sebuah kerajaan kejahatan. Tekad Ari, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berbulan-bulan mencari tahu, Ari akhirnya berhasil menemukan bukti yang mengarah pada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian keluarganya, dan bukan Danu seperti yang ia duga. Jadi mereka yang harus kuburu, bukan Danu, kata Ari dalam hati, merasa lega namun sekaligus hancur melihat kenyataan yang terungkap. Dengan bukti yang ada di tangannya, Ari bersiap untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik, namun ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Haruskah aku membiarkan keadilan bekerja dengan cara yang lebih damai, atau aku lanjutkan balas dendam ini, pikir Ari,
merasa bahwa pilihan ini akan menentukan nasib banyak orang, termasuk dirinya. Ari merasakan perasaan campur aduk, antara keinginan untuk menuntut balas dan kebutuhan untuk mempercayakan sistem hukum untuk mengungkap kejahatan ini secara adil. Jika aku mengungkapkan ini, apakah aku akan kehilangan segalanya? Tanya Ari, merasa cemas akan akibat yang ditimbulkan dari pilihannya. Pada saat yang sama, ia mengetahui bahwa pihak-pihak berkuasa yang terlibat takkan membiarkan kebenaran ini tersingkap begitu saja. Mereka akan berusaha mengubur ini, dan aku harus siap menghadapi segala risikonya, pikir Ari, menyadari bahwa ia tak bisa mundur lagi dari jalan ini. Ari harus memilih, antara membiarkan keadilan berjalan atau melanjutkan balas dendam dengan tangannya sendiri. Tapi apakah ini benar-benar akan memberikan kedamaian? Gumam Ari, merasa bahwa jawabannya mungkin lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Danu menghadapi saat-saat terakhirnya di terminal, dengan pilihan untuk bertarung atau menyerah kepada Ari yang telah mengejarnya tanpa henti selama ini. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku takkan lari lagi, kata Danu, menggenggam pisau yang disembunyikan di balik jaketnya, siap menghadapi apapun yang datang. Namun, saat ia berhadapan dengan Ari, Danu menyadari bahwa hidupnya sudah berada di ujung tanduk, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari segala kesalahan yang ia buat. Ini takkan berakhir dengan mudah, pikir Danu, merasa bahwa meskipun ia bertarung dengan habis-habisan, tak ada jalan keluar yang pasti untuknya. Tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga mengguncang dunia mereka, saat sebuah ledakan besar terdengar dari arah luar terminal, membuat keduanya terkejut dan teralihkan perhatiannya. Apa yang terjadi? Teriak Ari, kebingungannya makin bertambah ketika melihat asap membumbung tinggi dari arah lain. Danu, yang melihat kesempatan ini, mencoba melarikan diri, namun ketegangan semakin mencekam saat mereka berdua terperangkap dalam kekacauan yang baru saja terjadi. Kita harus keluar dari sini, teriak Danu, menarik Ari untuk ikut dengannya meskipun mereka berdua adalah musuh yang sedang berhadapan. Ari merasa bingung, tapi segera menyadari bahwa situasi ini bisa mengubah segalanya, baik bagi dirinya maupun Danu. Ini bukan lagi tentang kita, ini tentang bertahan hidup, pikir Ari, menyadari bahwa mereka sekarang berdua harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Siska, yang terus menyelidiki, akhirnya berhasil mengungkapkan identitas sebenarnya dari pengkhianat yang selama ini telah bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk menutupi jaringan pemalakan. Aku tahu siapa dia, kata Siska dengan wajah pucat, merasakan ketegangan yang semakin menambah beban di pundaknya. Saat ia melaporkan temuan tersebut kepada rekan-rekannya, Siska menyadari bahwa hidupnya semakin terancam, karena pengkhianat tersebut memiliki koneksi yang sangat kuat di dunia politik. Aku tak bisa mundur lagi, pikir Siska, menyadari bahwa meskipun ia telah menggali kebenaran, ia kini menjadi target dari pihak-pihak berkuasa yang tak ingin rahasia mereka terbongkar. Setiap langkah yang ia ambil semakin berbahaya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan perlindungan lagi setelah ini. Aku hanya punya satu pilihan sekarang, mengungkapkan semuanya, atau mati dalam diam, pikir Siska, merasa bahwa kehidupannya tergantung pada keputusan yang ia buat saat itu juga. Dalam laporan yang ia buat, Siska mencantumkan nama-nama orang penting yang terlibat dalam kejahatan ini, meskipun ia tahu bahwa itu berarti ia akan melawan seluruh kekuatan yang ada. Aku tidak bisa menyerah, ini tentang kebenaran, kata Siska, bertekad untuk mengungkapkan semua yang ia tahu, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Semua yang ia upayakan untuk kebenaran kini berada di ujung tanduk, karena setiap orang yang terlibat takkan membiarkan kebenaran ini terbongkar begitu saja. Jika aku berhasil, semuanya akan berubah. Jika tidak, aku akan lenyap tanpa jejak, pikir Siska, yang kini berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Danu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri keluar kota, berharap bisa menemukan tempat aman yang jauh dari masalah yang terus menghantuinya. Ini satu-satunya cara untuk selamat, gumam Danu sambil mengemudikan mobilnya, melaju cepat di jalanan yang sepi. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Saat ia hampir mencapai tempat yang aman, mobil yang ia kendarai dihentikan oleh sebuah kendaraan besar yang muncul entah dari mana. Kau pikir kau bisa lari? Teriak seseorang yang keluar dari kendaraan tersebut, mengarahkannya dengan senjata. Danu merasakan ketegangan yang luar biasa, namun ia tetap berusaha tenang, menyadari bahwa pelariannya hampir berakhir. Di sisi lain, Ari yang sedang melacak keberadaan Danu akhirnya menemukan jejaknya, membuatnya terperangkap dalam dilema besar. Aku harus membuat pilihan sekarang, pikir Ari, merasa hati dan pikirannya terbelah antara membalas dendam atau memberikan kesempatan pada Danu. Saat ia mendekat, Ari bertemu dengan seorang informan yang memberitahunya tentang lokasi Danu,
memberitahu bahwa saatnya untuk menghadapi pertempuran terakhir. Dia tak akan lolos begitu saja, tekad Ari, meskipun hatinya mulai diliputi keraguan yang dalam. Ketika Ari tiba di tempat itu, ia dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah takdir hidup mereka berdua. Ari akhirnya berhasil menemukan Danu di sebuah gudang terpencil di luar kota, di mana pertempuran terakhir mereka dimulai dengan ketegangan yang membara. Sekarang waktunya, Danu, kata Ari dengan suara yang penuh dendam, matanya menatap tajam ke arah musuhnya. Danu, yang sudah terpojok, berdiri dengan tangan terangkat, merasa tak ada jalan lain selain bertarung sampai akhir. Kau ingin aku mati, Ari, atau kau ingin melihatku menderita lebih lama? Tantang Danu, matanya menyiratkan keputusasaan yang dalam. Perang kata-kata itu diikuti dengan aksi fisik yang cepat, keduanya saling bertarung dengan penuh amarah, namun ada keraguan yang jelas di mata Ari. Aku bisa membunuhmu sekarang juga, Danu, kata Ari, sesaat terhenti, merasa seperti ia sedang berada di ambang keputusan besar. Danu terhuyung-huyung, namun tak menyerah begitu saja. Tapi kau tahu, itu tidak akan mengembalikan keluargamu, kan? Saat keduanya terhenti dalam pertempuran, Ari akhirnya mengambil keputusan yang mengubah jalannya cerita. Ia memilih untuk membiarkan Danu hidup. Kau bebas untuk pergi, tapi ini belum selesai, ujar Ari dengan suara berat, membuat Danu terkejut namun juga merasa lega. Keputusan ini membawa konsekuensi yang lebih besar, karena Danu berjanji akan meninggalkan dunia kejahatan, meskipun tidak tahu bagaimana cara hidup yang baru itu akan dijalaninya. Konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan akhirnya mencapai titik akhir yang tak terduga, membawa perubahan besar bagi kedua belah pihak. Aku tak pernah membayangkan akhirnya kita sampai pada titik ini, kata Danu, duduk di tepi jalan setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Ari, yang kini merasa ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, duduk di sampingnya dan berkata, terkadang, hidup mengajarkan kita untuk melepaskan masa lalu. Dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan, keduanya sepakat untuk meninggalkan semuanya, dendam, kejahatan, dan kebencian yang telah membelenggu mereka. Kita tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ujar Danu, meskipun ia tahu bahwa jalan untuk berdamai akan penuh tantangan. Keputusan mereka untuk berdamai membuat mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang kesempatan kedua. Namun, keduanya tahu bahwa mereka harus mengorbankan banyak hal untuk bisa menjalani hidup baru yang lebih baik. Mungkin ini adalah cara hidup yang kita cari selama ini, kata Ari, sementara Danu mengangguk setuju, meskipun rasa takut akan masa depan tetap menghantui mereka. Dengan langkah penuh tekad, mereka berdua memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, meskipun bayang-bayang masa lalu tetap mengintai. Danu dan Ari memilih untuk menjalani kehidupan baru yang jauh dari terminal dan dunia kejahatan yang telah mereka tinggalkan, meskipun mereka tahu bahwa jalan ini penuh tantangan. Aku tak tahu apa yang akan datang, tapi aku ingin mencoba, kata Danu, berharap bahwa kali ini, segala keputusan yang diambil bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Mereka mulai bekerja keras untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih bermakna, meskipun rasa takut akan masa lalu tak pernah sepenuhnya hilang. Aku tahu kita tak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi, ujar Ari, namun ia berusaha untuk membangun masa depan yang lebih cerah bersama Danu. Kehidupan baru ini memberikan mereka kesempatan untuk menemukan arti sejati dari hidup, meskipun mereka tahu bahwa bayang-bayang masa lalu tetap mengintai. Danu merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya, namun ia juga menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan di masa lalu tak bisa begitu saja dilupakan. Kita harus terus maju. Tidak peduli betapa sulitnya, kata Danu, berusaha untuk melihat ke depan meskipun ketakutan masih ada di hati mereka. Ari, yang sudah mulai melupakan dendamnya, merasa ada kedamaian dalam dirinya yang perlahan menggantikan amarah yang selama ini menguasai dirinya. Namun, mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah melarikan diri dari dunia kejahatan, kehidupan baru ini tetap memiliki tantangan yang besar. Kami akan terus berjuang, tidak peduli apa yang datang, kata Ari, dengan penuh keyakinan. Sementara Danu mengangguk, siap menghadapi masa depan yang belum pasti. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, Siska akhirnya menyelesaikan laporannya yang mengungkapkan jaringan pemalakan besar yang berlangsung di terminal. Ini sudah waktunya, pikir Siska, saat ia menyerahkan laporan itu kepada media, dengan hati berdebar penuh kekhawatiran. Meskipun ia merasa lega karena berhasil membuka mata publik terhadap kejahatan yang terjadi, Siska tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh, gumam Siska, merasa bahwa keputusan ini akan membawa dampak besar terhadap dirinya dan orang-orang yang terlibat.
Ancaman terus menghantuinya, bahkan saat ia berjalan keluar dari kantor media, menyadari bahwa ada pihak yang ingin menghentikan semua yang telah ia ungkapkan. Ini bukan hanya tentang laporan, ini tentang bertahan hidup, pikirnya, dengan rasa takut yang menggerayangi langkahnya. Namun, meskipun ancaman dan ketakutan menyelimutinya, Siska tetap merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran itu membuatnya terjebak dalam situasi yang lebih besar dari yang ia bayangkan, namun ia tidak bisa mundur sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya kepada diri sendiri, menatap kota yang tampak tenang namun penuh bahaya. Dengan langkah mantap namun penuh ketegangan, Siska memulai perjalanan baru yang penuh dengan risiko, tak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ari, Danu, dan Siska akhirnya menyadari bahwa kehidupan mereka telah berubah selamanya setelah melalui konflik yang melibatkan balas dendam, kejahatan, dan kebenaran. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, kata Ari, mengingat perjalanan panjang yang penuh ketegangan dan keputusan sulit yang ia hadapi. Danu, yang telah berjuang keras untuk melarikan diri dari dunia kejahatan, juga merasa perubahan besar dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidaklah mudah. Kami semua telah belajar bahwa hidup ini tidak hanya tentang balas dendam, tapi tentang memaafkan diri sendiri dan memilih jalan yang benar, ujar Danu dengan nada tenang. Siska, yang telah mengungkapkan kebenaran, merasa bahwa walaupun dia telah melakukan hal yang benar, itu datang dengan harga yang tinggi. Kebenaran itu datang dengan konsekuensinya sendiri, kata Siska, menyadari bahwa hidupnya kini berada di jalur yang berbeda dari sebelumnya. Mereka semua menyadari bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka pada pembelajaran yang lebih dalam tentang hidup, pengorbanan, dan keputusan. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa membuat masa depan lebih baik, kata Ari, yang merasa telah belajar dari semua kesalahan yang telah dibuatnya. Dengan segala perubahan yang terjadi, mereka kini siap untuk menghadapi masa depan dengan lebih bijak, meskipun masa lalu mereka tetap membayangi. Mungkin, akhirnya kita bisa menemukan kedamaian, ujar Danu, mengangkat pandangannya ke langit, berharap perjalanan yang baru akan membawa harapan yang lebih baik.